Selamat berjumpa kembali saudara-saudara. Saya Paul dan ini Santi. Good to see you all again. I'm Paul and this is my wife Santi. Kami ingin mengajak saudara sekalian untuk berbakti bersama dengan kami. We would like to invite you all to worship the Lord together with us. Lagu yang pertama yang akan kami nyanyikan adalah Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku, disusul dengan lagu Dialah Segalanya, He is my everything. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. He is my everything, He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, like honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang untuk menyembah-Mu. We thank you, Heavenly Father, for this opportunity for us to come and to worship you. Biarlah Engkau
bersenang hati menerima pujian dan sembah kami. We pray, Lord, may you be pleased to accept our songs of offering and our worship. Bapa dalam surga, sekarang kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami memohon, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Yes. Heavenly Father, now we come to also hear your word, so we pray, may you speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara, firman Tuhan yang akan saya bacakan diambil dari Yesaya pasal 55, mulai dari ayat 8 hingga ayat 9. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris dulu. The Bible reading is taken from Isaiah chapter 55, beginning from verse 8 to verse 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Dalam bahasa Indonesianya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya yakin kita semua pernah mendengar kisah Yusuf. I'm sure we all are familiar with the story of Joseph. Saudara, awal penderitaannya Yusuf sebetulnya dimulai dari kebaikan hatinya. You see, the beginning of his suffering actually started with his goodness. Gara-gara dia mau melakukan sesuatu yang baik, dia akhirnya, kita tahu, ditangkap oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dan akhirnya dijual dan menjadi seorang budak di Mesir. Nah, kita tahu itu semua, tapi mungkin kita tidak begitu ingat awalnya. Awalnya adalah dia sebetulnya sedang dalam perbuatannya yang baik, melakukan sesuatu yang baik bagi saudara-saudaranya. We are all familiar with what happened to Joseph. We know that he was kidnapped by his own brothers, thrown into a well, and later he was sold to become a slave, and he became a slave in Egypt. What we may not be too familiar with is what happened actually before all of that happened. What happened was he was in the middle of doing something good. Ayahnya menyuruh dia untuk pergi membawa lauk pauk, makanan untuk saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan ternak mereka. His father Jacob asked him, Joseph, to bring some food for his brothers who were tending their flocks elsewhere. Nah, saudara, Yusuf itu pergi mencari mereka, tapi ternyata mereka sudah pindah ke tempat yang lain. Joseph went to that place to find his brothers, but then he learned that his brothers had moved to another location. Saudara, Yusuf tidak pulang, tidak berkata kepada ayahnya, saya sudah ke sana, mereka tidak ada di sana, ya sudah, jadi saya pulang. Tidak, saudara-saudara. You see, Joseph did not just return home and he did not tell his father, look, I had done what you asked me to do, I had gone there, but you see, my brothers are not there. Dia bisa saja tidak usah tanya-tanya kemana kakak-kakaknya pergi. You see, what he could have done, he could have just not asked questions to anyone around there where his brothers had gone to. Tapi dia mencari tahu kemana mereka pergi. But you see what he did, he asked around.
and he learned that his brothers had gone to another location. Nah, saudara, di sanalah mereka menangkapnya. Kemudian kita tahu selebihnya dari cerita Yusuf itu. And we know that right there, his brothers kidnapped him. And we know the rest of the story. Saudara, bagi Yusuf saat itu dia melakukan hal yang baik, dan sudah tentu melakukan hal yang baik itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhaps in his mind he was doing something good for his brothers, and of course doing something good to others is in the will of God. Tapi akhirnya buruk sekali, saudara. But what happened next, what the outcome of it was really bad. Dia harus menderita. Kita tidak tahu seberapa lama, tapi untuk waktu yang sangat lama, Yusuf benar-benar harus menderita. Yeah, we don't know exactly how many years, but we know it was a long time that Joseph had to suffer. Saudara, pernahkah kita merasa seperti Yusuf? Pernahkah kita berada dalam situasi seperti Yusuf? Have you been in Joseph's shoes? Pernahkah saudara berpikir dengan jelas bahwa ini adalah hal yang baik saya lakukan dan ini adalah kehendak Tuhan saya melakukannya? Have you ever done something that you knew for sure it was good and you knew for sure it was in the will of God? Tapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. But the outcome turned out to be the opposite of what we had expected. Bukannya sesuatu yang baik yang kita dapatkan, justru sesuatu yang buruk. What we got out of it was not something good, but what we got out of it was something bad. Saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan yang baru saja kita baca bahwa kita memang tidak selalu bisa mengerti pemikiran Tuhan. What we can gather from the words of the Lord that we have just read is this: we don't always understand God's thoughts. Makanya firman Tuhan berkata, pikiranku bukanlah pikiranmu. Jalanmu bukanlah jalanku. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Saudara, belum tentu pikiran kita salah atau berdosa loh. It's not necessary that our thoughts are bad or wrong or evil or sinful. Dan tidak mesti jalan kita jalan yang salah, jalan yang jahat, jalan yang berdosa. And it is not necessary that our ways are evil, or wrong, or sinful. Tidak, saudara. Alkitab hanya berkata, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Jadi bukan saja jalan kita yang berdosa, yang sudah tentu bukanlah jalan Tuhan, dan sudah tentu bukanlah jalan kita yang, maksudnya pikiran kita yang berdosa, yang bukanlah pikiran Tuhan. Bukan hanya itu. Jalan kita yang benar pun belum tentu jalan Tuhan. Pikiran kita yang baik pun belum tentu pikiran Tuhan. So from this we can learn that our thoughts doesn't have to be bad, evil, or sinful to be not of your God's thoughts. And our ways doesn't have to be bad, evil, or sinful to not to be God's ways. Even our right thinking, our good thinking, may not be God's thinking. Bahkan pikiran kita yang baik, yang benar sekalipun, belum tentu adalah pikiran Tuhan. Jalan yang kita anggap baik dan benar pun, belum tentu jalan Tuhan. And our ways that we think it's good way, not a bad way, it's not a sinful way,
it may not be God's way. Saudara, kenapa kok Tuhan berkata begitu? Nih, Tuhan jelaskan. Seperti langit jauh lebih tinggi daripada bumi, begitu pula lah jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, dan pikiranku daripada pikiranmu. The Bible explains the reason is, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Artinya, saudara, rencana Tuhan mencakup lebih banyak, lebih luas daripada rencana atau pikiran kita. You see, God's thoughts and God's ways are much higher because of that it covers a lot more than our thoughts or our ways. Itu sebab, saudara, perbandingannya yang digunakan di Alkitab adalah seperti langit dan bumi. And that is why the contrast used by the Bible is the heavens and the earth. Jalan Tuhan, pikiran Tuhan seperti langit tingginya. Dan jalan kita, pikiran kita seperti bumi atau darat. Saudara, itu sebab kadang kita ini bisa memang bingung. Dan kadang bukan hanya bingung, bisa kecewa, bisa tawar hati. Karena kok kita merasa, saya melakukan sesuatu yang baik, saya sudah merencanakan ini sedemikian rupa, saya sudah berdoa untuk rencana ini, dan saya begitu yakin ini adalah jalan Tuhan. Dan ini adalah pikiran Tuhan. Tapi ternyata kok bukan. Kok ternyata hasilnya berbeda sama sekali dari apa yang saya pikirkan. Yeah, we may think that this is really God's will. This is a good thing to do. We have prayed over it. We have made plan over it. But then it turned out to be completely different from what we expected. What we expect to happen doesn't happen. Yeah, and what we expect never to happen, happen. Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu? The question is, what should we do if we are in that situation? Saudara, dalam situasi seperti itu, Tuhan meminta kita untuk percaya kepadanya. Kita nggak bisa mengerti jalan dan pikiran Tuhan, tapi Tuhan meminta kita percaya hatinya. Bahwa hatinya baik, hatinya penuh kasih. If we are in that situation, or we have been in that situation, we know that it is actually a test that God gives us. God's test is, can you trust my heart? You may not understand my thoughts or my ways, but can you trust my heart? That I am good and that I love you. Saudara, Yusuf mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yusuf tidak menjadi pahit dan marah dan meninggalkan Tuhan gara-gara kesengsaraan yang harus dideritanya. You see, Joseph did not turn bitter toward God. He did not turn away from God because of the sufferings that he had to endure. He trusted his life in the hands of God. Dan pada akhirnya Yusuf melihat rencana Tuhan yang indah itu. And we all know that in the end, Joseph saw the good plan of God. Jadi apapun yang kita pernah alami atau sedang alami, yang seperti Yusuf atau yang seperti tadi kita bahas, jangan pahit dan meninggalkan Tuhan. So whatever our situation is or was,
Do not become bitter toward God. And do not turn away from Him. Sebaliknya, percayalah pada hatinya. Hatinya baik. Hatinya penuh kasih. Instead, trust His heart. And that His heart is good. And His heart is full of love. Amin. Santi mau tambahkan sesuatu, silakan. Hanya sedikit saja. Saya ingat Yusuf berkata kepada kakaknya, kakak semuanya berkata, engkau merancangkan yang tidak baik bagiku, tetapi Tuhan merancangkan yang baik bagiku. Saya pikir Yusuf mempunyai mengenal Allahnya begitu tepat, sehingga dia percaya apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia percaya itu adalah rancangan Tuhan yang baik. Saya terus juga mau belajar dari kehidupan Yusuf. Amin. Amin. Lagu terakhir yang akan kami nyanyikan adalah Trust and Obey, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey.
Santi akan mengakhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, Engkau berkata jalanmu lebih tinggi, lebih daripada jalan kami. Seperti tingginya seperti surga dan bumi. Biarlah Tuhan kami selalu mengaku itu bahwa jalanmu lebih tinggi. Sehingga kami mau datang meminta pertolongan supaya Tuhan membantu kami melihat jalan Tuhan yang lebih baik dari jalan kami. Supaya kami tidak nyasar. Supaya kami mempunyai arah yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Thank you all and we'll see you again. May God bless you all.